Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo, shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Gereja Ortodoks Indonesia, Jemaat Suci Petrus dan Paulus. Bahasan kita kali ini diambil dari kitab Matius pasal ke-21 ayat 33 sampai 42, yaitu mengenai perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Adik-adik ada yang tahu siapa yang dimaksud dengan penggarap-penggarap kebun anggur? Mereka adalah orang-orang yang bekerja mengusahakan kebun anggur, mulai daripada menanam, memelihara, bahkan sampai memanen hasil kebun anggur. Apa yang terjadi dengan para penggarap-penggarap kebun anggur tersebut? Lalu, pesan apa yang kita bisa dapat dari kisah ini? Untuk lebih lengkapnya, yuk kita saksikan cerita berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, udah siap belajar? Yuk kita buka Alkitabnya dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 33 sampai 42. Bacaan Injil kita hari ini adalah tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Mari kita dengarkan kisahnya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Kakak mau jelaskan sedikit ya tentang bacaan kita hari ini. Kisah ini ada beberapa simbol tokoh, karena kisah ini merupakan perumpamaan. Yang pertama, tuan tanah pemilik kebun anggur menyimbolkan Allah. Kedua, para penggarap kebun menyimbolkan umat Israel.
Dalam konteks saat ini, dapat juga menyimbolkan orang-orang yang menolak kebenaran firman dan yang berlakunya tidak terpuji di hadapan Tuhan. Ketiga, hamba dari pemilik kebun anggur menyimbolkan hamba-hamba Allah yang dikirimkan untuk datang ke dunia memberitakan firman kebenaran seperti para nabi, imam, dan raja-raja dalam perjanjian lama dan para rasul serta murid Kristus pada masa perjanjian baru. Dan terakhir, anak dari pemilik kebun anggur yang menyimbolkan Tuhan Yesus yang turun ke dunia untuk menyatakan Allah namun dibunuh dengan cara disalibkan oleh mereka. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya akan adanya penghakiman Tuhan. Maka dari itu, kita harus senantiasa berjaga-jaga agar pada saat Tuhan datang, kita didapatinya rajin dan setia. Kita juga harus belajar menghormati hamba-hamba Allah dan Bapa rohani kita yang telah mengajar kita iman kebenaran. Sekian dulu ya pertemuan kali ini. Jangan lupa berdoa. Tritunggal Maha Kudus memberkati. Bye!